Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi. Modul 3.2. Memimpin dalam pengelolaan sumber daya. Oleh Holisatun Innasa SBDSD, UPT SDN Ngadirenggo 3, CGP Angkatan 7, Kabupaten Blitar. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana saya bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Memimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan dalam pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sumber daya yang terdapat di sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem. Adapun ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik di dalamnya di antaranya ada kepala sekolah, guru, murid, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Juga dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Adapun komponen abiotik berupa lingkungan fisik, lingkungan alam, sarana prasarana, dan finansial. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya. Pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendekatan berbasis kekuatan atau aset, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang berjalan dengan baik, menjadi inspirasi, menjadikan kekuatan atau potensi positif. Green and Haines 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah hanya fokus pada masalah, mengidentifikasi kekurangan, fokus mencari bantuan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok melaksanakan proyek. Sedangkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan, merancang sebuah rencana yang berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan aksi yang sudah diprogramkan. Pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Asset Based Community Development atau pengembangan komunitas berbasis aset, PKBA, adalah suatu pendekatan menekankan pada nilai, prinsip, cara berpikir mengenai dunia, memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas.
menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, yaitu seorang pemimpin yang mampu mengidentifikasi, memetakan, dan memberdayakan sumber daya yang ada 7 aset, dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, untuk menunjang pembelajaran murid sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Macam-macam modal aset, yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal fisik, 3. Modal finansial, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal sosial, 6. Modal lingkungan, dan 7. Modal politik. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, yakni sekolah sebagai satuan pendidikan yang mempunyai hak mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggara pendidikan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, sehingga sekolah sebagai komunitas dapat melakukan pengembangan komunitas berbasis aset yang dapat menitik beratkan pada kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas yang akan dijadikan sebagai kekuatan untuk maju dan berkembang. Sehingga sekolah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas. Maka, sekolah dapat menerapkan model pengembangan komunitas berbasis aset, yaitu 7 modal atau aset utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukanali sumber daya yang menjadi aset sekolah, dan ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Contoh pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 7 modal atau aset tersebut adalah 1. Modal manusia, yaitu guru yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, mampu menuntun murid dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Kedua, modal politik. Kepala sekolah dengan kebijakannya yang berpihak pada murid akan menjadi dasar guru dalam upaya pengelolaan sumber daya demi terwujudnya pembelajaran berkualitas. Modal aset yang ketiga adalah modal fisik, yaitu adanya sarana dan prasarana yang baik, pemanfaatan media pembelajaran dimanfaatkan dengan optimal, maka siswa akan lebih mudah menangkap pembelajaran. Keempat, modal sosial, yaitu adanya hubungan relasi yang baik dengan pemerintahan setempat atau lembaga lain dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar lain. Modal yang kelima, modal lingkungan. Pemanfaatan area di lingkungan sekolah, misal kebun sekolah, taman, kolam, kandang peternakan, dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi murid. 6. Modal agama dan budaya. Peringatan hari besar keagamaan secara rutin untuk meningkatkan nilai religius dan keimanan murid,
bermacam-macam pemeluk agama untuk meningkatkan rasa toleransi, empati, gotong royong, dan peduli. Dan modal yang ketujuh adalah modal finansial. Di antaranya adanya dana BUSP, koperasi sekolah, dana infak, dana dari paguyuban wali murid, semuanya untuk berbagai kebutuhan dan kegiatan yang berpihak pada murid. Bagaimana hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul sebelumnya? Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya bahwa pendidikan, kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pemanfaatan aset kekuatan guru dan murid, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Karena murid bukanlah kertas kosong, namun setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda, dan tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul 1.2. Guru sebagai pendidik merupakan salah satu dari 7 modal utama, yaitu modal manusia. Guru sebagai pemimpin pembelajaran, nilai dan peran yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan guru juga dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid dengan nilai dan peran guru secara aktif, maka akan menciptakan generasi unggul dengan pemanfaatan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul 1.3. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis IA, inquiry apresiatif, melalui alur bagja. Pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul 1.4. Salah satu aset atau kekuatan berupa modal agama dan budaya. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, sehingga akan menghasilkan produk murid yang memiliki karakter kuat di masa depan. Misalnya, dengan melakukan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid, sehingga menciptakan murid yang memiliki karakter positif di masa depannya. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi
adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada murid, yaitu berupa pemetaan murid mengenai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang berbeda-beda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan terhadap minat belajar siswa. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid, serta modal lingkungan, modal fisik, dan yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik kesadaran diri atau mindfulness juga dapat dijadikan strategi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia, yaitu murid melalui tahapan tersebut, maka potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang secara optimal. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul 2.3. Dalam pengelolaan sumber daya dengan menggunakan strategi coaching. Karena coaching merupakan sebuah strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses coaching, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak, yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembang kekuatan dan potensi pada coachee sebagai lawan bicara. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul 3.1. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi, yakni dilema etika dan bujukan moral, yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang baik, diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah pada diri saya setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari dan memahami modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam langkah-langkah pengelolaan kelas atau pengambilan keputusan, lebih banyak berpikir pada kekurangan atau masalah. Hal ini menyebabkan perasaan yang pesimis, keraguan, negatif, sehingga berakhir dengan hasil yang tidak maksimal. Dengan mempelajari modul 3.2 ini, wawasan dan pola pikir mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Ternyata seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki, sehingga hal ini membuat kita akan berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam, dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.